Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaum muslimat dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan fikih wanita pada siang hari ini, yang mana kita sudah sampai pada pembahasan tentang sujud as-sahwi. Ya. Secara ringkas, sujud sahwi adalah sebuah sujud yang dilakukan karena melakukan kesalahan dalam sholat, ya, dengan tidak sengaja, terutama dalam masalah hal-hal yang wajibatus sholah, ya, seperti tasyahud al-awwal, ya, atau mungkin dia lupa kurang rokaatnya, kemudian sudah salam duluan, atau mungkin dia lupa baca al-fatihah, kemudian dia mengkodoknya di rokaat setelahnya. Jadi intinya adalah melakukan hal-hal yang harus dilakukan saat sholat, namun dia meninggalkannya karena tidak sengaja. Dan sujud sahwi disebut sahwi dari kata sahwun, itu artinya adalah lalai, lupa, ya. Jadi sujud dikarenakan lupa melakukan hal-hal yang diperintahkan saat sholat. Dan sujud sahwi dalam masalah ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kapan dilakukannya, ya. Jadi keadaan-keadaan yang menyebabkan harus sujud sahwi dan kapan dilakukannya, ya. Sebagian ulama itu ada yang berpendapat sujud sahwi dilakukan seluruhnya setelah salam, ya. Ada juga yang berpendapat sujud sahwi kalau disebabkan karena menambah perbuatan yang aslinya tidak dilakukan saat sholat, maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Namun kalau disebabkan karena meninggalkan sesuatu yang harusnya dilakukan saat sholat, maka sujud sahwinya sebelum salam, ya. Ada juga sebagian ulama yang merinci, ya, apabila disebabkan karena kurang rokaat maka sebelum salam, apabila disebabkan karena kelebihan rokaat maka setelah salam, apabila disebabkan karena meninggalkan tasyahud awal maka sebelum salam, ya. Dan itu semua hanya min bab al-afdholiyah, ya. Jadi sujud sahwi mau dilakukan sebelum salam atau setelah salam itu sah-sah saja. Yang menjadi khilaf, yang menjadi perselisihan di kalangan ulama itu adalah afdolnya saja, afdoliyahnya saja, ya. Jadi misalnya salah seorang kaum muslimat yang sedang sholat, kemudian dia melakukan suatu kesalahan dengan secara tidak sengaja, dan dia di akhir sholatnya akan melakukan sujud sahwi, terus dia bingung, kalau saya melakukan kesalahan ini, saya sujudnya sebelum salam atau setelah salam, ya, maka tidak usah bingung, ya. Terserah mau dilakukan sebelum salam atau setelah salam, itu sujud sahwinya sah-sah saja, ya. Jadi khilaf di kalangan ulama, ya, atau pendapat di kalangan ulama hendaknya dilakukan sebelum salam atau setelah salam, itu hanya min bab al-afdholiyah, ya, sebaiknya saja, bukan sebuah kewajiban. Dan saya pribadi lebih cenderung kepada pendapatnya mazhab Syafi'i yang mengatakan seluruh sujud sahwi dilakukan sebelum salam, ya. Jadi ini termasuk suatu hal yang pendapat yang cukup, ya, dibangun di atas dalil tentunya, dan juga mudah untuk diamalkan, ya. Seluruh sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Jadi enak, ya. Mau kesalahan apapun yang kita lakukan dengan tidak sengaja, kita sujudnya sebelum salam. Tapi kalau seandainya ada yang mau mengambil pendapat lain pun juga tidak apa-apa. Intinya itu hanya masalah afdholiyah saja. Kemudian yang dibaca saat sujud sahwi itu adalah seperti yang dibaca saat sujud-sujud pada lainnya, ya, sujud-sujud pada umumnya. Subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya, atau subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Jadi doa yang dibaca saat sujud sahwi seperti zikir-zikir yang dibaca pada sujud yang lainnya. Dan sujud sahwi itu tidak ada tasyahudnya, ya. Jadi setelah misalnya seseorang sujud sebelum salam misalnya, ya, atau setelah salam, ya. Jadi setelah dia menyelesaikan tasyahud kemudian sujud sahwi, maka tidak perlu mengangkat jari lagi, ya. Tapi begitu langsung
duduk ya langsung melakukan salam ya. Jadi tidak ada tasyahud setelah sujud sahwi. Nah, dan sujud sahwi ini sebagaimana disyariatkan dilakukan saat sholat wajib, begitu pula disyariatkan saat seseorang melakukan sholat sunnah. Nah, kemudian di antara poin yang berkaitan dengan sujud sahwi ini, apabila kita sedang sholat berjamaah, ya, misalnya ada seorang kaum muslimat yang ikut sholat berjamaah, kemudian dia merasa dia tidak melakukan kesalahan, tapi imam yang dia berjamaah dengannya melakukan sujud sahwi, ya mungkin si imam merasa melakukan kesalahan tapi kita tidak tahu, ya maka wajib bagi kita untuk mengikuti sang imam, meskipun kita mungkin merasa nggak melakukan kesalahan, ya, tapi kita sebagai makmum harus mengikuti sang imam, ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan agar untuk diikuti. Namun sebaliknya, tatkala kita mungkin melakukan kesalahan, ya, misalnya kita lupa melakukan zikir, ya, zikir ketika sujud, ya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya mengucapkan zikir ketika rukuk dan sujud, ya, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, hukumnya adalah wajib satu kali, ya, wajib satu kali. Yang kedua dan ketiga adalah sunnah. Nah, misalnya kita lupa melakukannya, ya, kalau kita sholat sendirian maka disyariatkan sujud sahwi. Namun karena kita sedang sholat berjamaah dan kebetulan imamnya tidak sujud sahwi, maka kita pun tidak perlu melakukan sujud sahwi, ya, karena dalam sebuah hadis disebutkan secara makna bahwasanya imam itu menanggung kesalahan sholat yang dilakukan oleh sang makmum, ya. Jadi kalau misalnya ada seorang muslimat yang dia sholat berjamaah, kemudian dia tidak sengaja meninggalkan wajibatus sholah seperti tadi salah satunya, mungkin dia lupa zikir subhana rabbiyal a'la, ya, dia melamun terus lupa mengucapkan zikir, baru ingat di akhir sholat, maka dia tidak perlu sujud sahwi, ya, kalau imamnya tidak sujud sahwi. Nah, kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian sujud sahwi ini 2 kali sujud, ya, persis seperti sujud pada umumnya. Jadi 2 kali sujud dengan duduk di antara 2 sujud, dan zikir-zikir yang dibaca di dalamnya persis seperti zikir-zikir yang dibaca pada gerakan dalam sholat seperti biasanya. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang di sini ada sedikit poin penting lainnya, maaf sebelumnya. Jadi tentang apabila seseorang ragu-ragu, ya, ini kayaknya pernah kita bahas, ya, tapi tidak apa-apa karena ini berkaitan dengan sujud sahwi juga, maka ada kaitannya. Jadi ketika seseorang ragu-ragu tentang rokaat yang telah dia lakukan, misalnya ada seorang kaum muslimat yang sedang sholat, ya, ada seorang wanita sholat, kemudian dia ragu-ragu, saya ini sekarang rokaat yang keempat atau masih yang ketiga, ya, maka dalam masalah ini kita ambil sebuah kaidah fiqhiyah yang mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyak, ya, sesungguhnya keyakinan, ya, atau sesuatu yang diyakini itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Dan kata para ulama, al-yaqinu huwal aqal, ya, yakin itu adalah yang lebih sedikit, ya. Jadi misalnya ada seorang wanita yang sedang sholat, kemudian dia ragu-ragu, sekarang ini rokaat ketiga atau keempat, maka ambillah yang paling yakin, yaitu rokaat ketiga, ya. Kemudian nanti di akhir sholat dia sujud sahwi, ya, mau setelah salam atau sebelum salam terserah, ya. Jadi seperti itu. Dan ini termasuk kasus yang terkadang terjadi, ya, pada kita, terutama ini sering terjadi bagi yang sholatnya sendirian dan identik dengan seorang muslimah, ya. Kalau laki-laki mungkin sholat berjamaah di masjid nggak kepikiran seperti ini, yang penting dia ngikutin imam, ya sudah, ya. Tapi seorang wanita yang dia sholat di rumah sendirian, maka terkadang dia diuji dengan kasus seperti ini, ya. Wah, aku udah sholat 4 atau 3, benar-benar bingung, ya. Maka kata para ulama, ambillah yang paling yakin, yaitu yang paling sedikit, ya. Kemudian di akhir sholat dia sujud sahwi. Nah, kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla,
Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang sholat berjamaah bagi wanita. Ya. Poin pertama yang kita bahas adalah la tajibu sholatul jamaah 'alan nisa'i bi ijma'il ulama. Bahwasanya sholat berjamaah itu tidak wajib bagi wanita menurut kesepakatan para ulama. Ya. Jadi ulama bersepakat bahwasanya sholat berjamaah tidak wajib bagi kaum muslimat. Ya. Akan tetapi disyariatkan bagi mereka untuk berjamaah. Ya. Jadi maksudnya tidak wajib itu bukan berarti tidak boleh. Ya. Bahkan mungkin lebih bagus ya kalau misalnya di sana ada perkumpulan ya kaum muslimat, ada beberapa kaum muslimat, daripada mereka sholat sendiri-sendiri, maka lebih afdol mereka membentuk suatu jamaah kemudian sholat berjamaah ya. Jadi tetap disyariatkan bagi mereka sholat berjamaah. Nah, dan di sini ada beberapa poin yang berkaitan dengan sholat berjamaah, yaitu tentang posisi seorang wanita ketika dia sholat berjamaah. Yang pertama yaitu tatkala ada sholat berjamaah yang dilakukan oleh sekelompok wanita, ya. Maka apabila seperti ini, maka seorang wanita berdiri di tengah-tengah shaf tersebut, ya. Jadi bedanya dengan laki-laki, kalau laki-laki imamnya harus di depan, ya, harus di depannya makmum. Adapun wanita, ya, yang sholat berjamaah, maka imamnya itu berada di tengah-tengah, ya. Jadi tidak ada jarak atau tidak ada posisi yang menjadikan dia lebih maju, ya, berbeda dengan sholatnya laki-laki. Kemudian tentang masalah siapakah di antara mereka yang berhak menjadi imam, ya. Misalnya di sana ada sekelompok kaum muslimat, ya, yang ingin melakukan sholat berjamaah. Maka siapakah di antara mereka yang dia berhak menjadi imam? Maka sebagaimana disebutkan dalam pembahasan imam bagi laki-laki, yang afdol bagi mereka atau yang lebih diutamakan untuk menjadi seorang imam adalah yang pertama aqra'uhum li kitabillah, ya. Aqra'uhum li kitabillah ini menurut pendapat yang lebih tepat adalah yang paling banyak hafalannya, ya. Jadi di sana ada pendapat yang mengatakan yang paling bagus suaranya, tapi yang pendapat yang lebih tepat adalah yang paling banyak hafalannya dulu, ya. Apalagi kalau dia banyak hafalannya dan suaranya cukup bagus, ya, maka ini adalah orang yang paling berhak untuk menjadi imam, ya. Kemudian kalau misalnya di situ banyak yang bagus hafalannya, ya, misalnya semuanya hafidhoh misalnya, maka dicari yang paling pinter tentang sunnah, pinter tentang hukum-hukum Islam, tentang ajaran Islam. Intinya yang dianggap orang yang paling alim di situ, paling alimah, ya, wanita yang paling alim di antara mereka. Kemudian apabila sholat berjamaah tersebut dilakukan di suatu bangunan atau di suatu rumah yang di situ ada pemiliknya, maka pemiliknya lebih berhak untuk menjadi imam dibandingkan selainnya, ya. Jadi misalnya kaum muslimat sedang berkumpul-kumpul di rumah salah seorang ibu misalnya. Maka ketika misalnya datang waktu sholat berjamaah dan mereka ingin melakukan sholat, maka termasuk adab adalah menawarkan si pemilik rumah tersebut untuk jadi imam, ya. Silahkan Bu, monggo silahkan jadi imam. Nah, seperti itu. Nah, baru kalau misalnya si pemilik rumah sungkan atau tidak mau, maka kembali ke urutan yang tadi, yaitu yang paling alim, ya, yang paling mengerti paham agama di antara mereka dan yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Nah, kemudian tentang permasalahan shaf bagi seorang wanita, ya. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memang pernah bersabda bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil uwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf-shaf awal. Dan ini mutlak, ya. Hadisnya mutlak, tidak dikhususkan
bagi laki-laki saja, ya, tapi mutlak. Selama di situ adalah tempat yang tertutup, ya, kemudian juga memang khusus wanita, maka soft awal mereka lebih utama, ya. Adapun hadis dalam redaksi lain yang mengatakan khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha, sebaik-baik softnya wanita adalah yang belakang dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Ini sebagaimana dulu pernah kita bahas, ya, dalam masalah sholatul id. Ini kalau tempatnya itu terbuka, ya, jadi tidak ada pembatas antara perempuan dan laki-laki. Yang mana kalau laki-laki itu lihat ke belakang atau yang paling belakang itu, ya, mudah bersinggungan dengan perempuan, ya. Tapi apabila tempat tersebut terpisah, entah itu terpisah dengan jarak yang luas atau terpisah dengan hijab, sitar, ya, tembok dan sebagainya, maka kembali kepada keumuman hadis yang pertama. Sesungguhnya soft yang paling utama adalah soft yang pertama, dan keutamaannya adalah Allah dan para malaikat akan bersolawat, ya, kepada mereka semua. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu adalah apakah disyariatkan bagi imam, seorang wanita yang menjadi imam, untuk menjaharkan bacaan atau tidak, ya. Jadi di sini disebutkan apabila sholat tersebut adalah sholat jahriyah, ya, sholat jahriyah adalah sholat yang dikeraskan, ya, sholat maghrib 2 rakaat pertama, sholat isya 2 rakaat pertama, dan sholat subuh, maka hukum asalnya adalah seorang wanita menjaharkan bacaannya, ya. Namun apabila di sana ada laki-laki yang bukan mahramnya, ya, di situ ada laki-laki yang bukan mahramnya, dan maka dia tidak perlu menjaharkan suaranya, ya, atau mungkin dijaharkan tapi jangan sampai kedengaran dia, dikira-kira saja seperti itu, ya. Karena masalah jahar dan sir ini adalah masalah hukumnya sunnah, ya, bukan sampai ke tahap yang wajib. Dan yang mana dikhawatirkan apabila seorang wanita terlalu menjaharkan suaranya dan di situ ada laki-laki yang bukan mahram, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah, ya. Tapi kalau laki-laki tersebut termasuk mahramnya, maka enggak apa-apa dijaharkan. Dan ini mencakup seluruh ibadah-ibadah yang berkaitan dengan menjaharkan suara, ya, seperti talbiyah ketika haji maupun umroh, kemudian ketika takbir hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ya, maka bagi seorang wanita tatkala di sana nggak ada laki-laki yang bukan mahramnya, misalnya di rumahnya sendiri yang di situ cuma ada kerabatnya, atau di tempat yang di situ hanya ada wanita saja, boleh dia menjaharkan takbir dan bacaan Al-Quran tatkala sholat seperti ini. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang sholatnya seorang perempuan dengan atau di belakang laki-laki, ya. Jadi sholat berjamaahnya seorang wanita yang mana imamnya adalah laki-laki. Disyariatkan bagi seorang wanita, ya, atau dibolehkan untuk sholat berjamaah di belakang laki-laki. Sebagaimana keumuman hadis Anas bin Malik, "Shallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya. Dahulu aku bersama seorang anak yatim pernah sholat di rumah kami di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummi, dan ibuku, kata Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim, khalfana, ada di belakang kami, ya. Jadi kalau kita bayangkan posisinya, ya, jadi paling depan itu adalah Rasulullah SAW sebagai imam, ya, dan ini adalah sholat sunnah, ya. Kemudian di belakangnya yaitu Anas bin Malik bersama anak yatim tersebut, ya. Kemudian di belakang di belakangnya Anas bin Malik dan si anak yatim adalah ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, ya. Jadi ada 3 baris, ya. Jadi seorang wanita itu harus berdiri di belakangnya atau di belakang safnya laki-laki, ya. Kemudian poin selanjutnya adalah tentang hukum apabila seorang perempuan itu berdiri di sebuah shaf yang sejajar dengan laki-laki, ya. Dan ini kasus seperti ini kadang kita dapati kalau di tempat yang
benar-benar ramai gitu ya, seperti kayak di Masjidil Haram misalnya, atau mungkin di suatu lapangan yang sangat besar yang di situ sangat susah untuk diatur ya, softnya dan sebagainya. Maka dalam masalah ini ada khilaf di kalangan ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya sholatnya sah ya. Jadi ini kalau nggak ada pembatas ya. Jadi kasus ini dibahas ketika nggak ada pembatas. Beda kalau ada pembatas, seperti di sebagian musola itu kan ada ya. Jadi apa namanya, terkadang musolanya perempuan itu sejajar dengan softnya laki-laki, maka ini nggak apa-apa karena ada pembatasnya. Tapi yang jadi masalah ini, yang ada khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama, ini kalau yang nggak ada pembatasnya ya, benar-benar terbuka seperti itu. Maka jumhur ulama berpendapat akan sahnya sholat wanita ketika dia softnya apa namanya bercampur dengan laki-laki seperti ini. Dan apa namanya, iya, jadi intinya seperti itu ya. Jadi kalau bercampur seperti itu, memang untuk hati-hatinya hendaknya cari tempat yang memang khusus wanita ya. Tapi kalau memang harus saat itu juga sholat di situ ya, menurut jumhur ulama sholatnya adalah sah ya. Jadi yang ada khilaf yang seperti itu, yang nggak ada pembatasnya. Tapi kalau ada pembatasnya ya, dan pembatasnya itu entah itu seperti tembok atau sitar ya, kayak kain, atau mungkin ada ini apa namanya, jarak. Nah, jadi ada jarak yang mana di jarak tersebut itu bisa seorang untuk sholat di situ. Ini seperti kasus di Masjidil Haram ya. Di Masjidil Haram itu kalau kadang kita lihat ya, kadang memang jadi ada laki-laki sholat di situ, kemudian ada perempuan di sampingnya, tapi biasanya ada jarak di situ ya. Paling enggak ada jarak untuk satu orang yang bisa menempati tempat tersebut untuk sholat di situ. Maka ini tidak apa-apa. Ulama sepakat kalau ada jarak di antara keduanya atau ada pembatas, maka ini tidak apa-apa. Yang jadi khilaf itu kalau tidak ada jarak dan tidak ada pembatas di antara keduanya, maka menurut jumhur ulama boleh, dan menurut sebagian ulama sholatnya tidak sah. Wallahu a'lam. Kemudian poin selanjutnya, tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk mengimami seorang perempuan yang bukan mahramnya ya. Jadi misalnya ada musola di situ ya, di dalam situ cuman ada 2 orang, satu perempuan dan satu laki-laki yang bukan mahram. Maka kata para ulama tidak boleh bagi si laki-laki untuk mengimami si wanita tersebut ya. Atau si wanita tiba-tiba nimbrung ikut berjamaah si laki-laki tersebut, ini nggak boleh ya. Kalau apa, hanya 2 orang itu saja ya. Adapun apabila perempuannya itu banyak ya, misalnya ada satu laki-laki, kemudian datang rombongan wanita ya, terus mereka ini ngikut berjamaah dengan si laki-laki tersebut ya, maka dalam masalah ini menurut jumhur ulama ini tidak apa-apa ya, dengan syarat harus aman fitnah ya. Jadi kalau dirasa insya Allah tidak menimbulkan fitnah dan sebagainya, maka ini tidak boleh ya, maka ini boleh, afwan. Meskipun sebagian ulama itu ada yang berpendapat hukumnya adalah makruh, tapi menurut jumhur ulama hukumnya boleh ya. Karena kenapa? Kenapa kok dibedakan? Kalau satu orang itu nggak boleh, tapi kalau banyak orang atau makmumnya itu berupa wanita dengan jumlah yang banyak itu kok boleh? Karena kalau cuma satu orang ini dikhawatirkan akan dapat masuk ke dalam khulwah ya. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna thalithahuma syaitanu. Tidaklah salah seorang laki-laki menyendiri dengan seorang wanita kecuali yang ketiga adalah syaitan ya. Berbeda tatkala kalau makmumnya ini adalah wanita dengan jumlah yang banyak, meskipun bukan mahramnya ya, meskipun adalah wanita asing ya. Tapi kata para ulama biasanya seorang laki-laki itu tidak bisa melakukan perbuatan yang buruk ya kepada para wanita dengan jumlah yang banyak ya, apalagi cuma satu laki-laki ya. Itu biasanya fil ghalib rata-rata itu nggak bisa atau tidak mungkin ya seorang apa namanya laki-laki melakukan hal yang buruk di depan kehadiran wanita yang
banyak. Nah, jadi itu adalah alasan jumhur ulama kenapa memperbolehkan kalau makmumnya itu wanitanya dalam jumlah banyak. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang apabila seorang wanita sholat di belakang laki-laki, kemudian si laki-laki melakukan kesalahan misalnya, ya mungkin sholat sama anaknya atau mungkin sholat sama suaminya ketika hujan, ya suaminya nggak bisa keluar masjid, akhirnya sholat di rumah berjamaah sama istrinya. Kemudian si suami misalnya melakukan kesalahan, maka bagi si istri ketika melihat kesalahan yang dilakukan oleh si imam tersebut, itu dia peringatkan dengan cara menepuk, ya. Jadi meskipun si imamnya ini adalah laki-laki, tetap bagi seorang wanita itu cara yang disunahkan adalah dengan menepuk tangan, ya. Dan dulu pernah kita jelaskan, jadi caranya adalah dengan memukulkan punggung telapak kanan dengan perut telapak tangan yang lainnya seperti ini, ya. Atau dibalik juga boleh, ya. Yang penting bukan seperti ini, karena kalau seperti ini namanya abas atau main-main, ya. Jadi cara menepuk tangan bagi makmum wanita yang melihat imamnya sedang melakukan kesalahan, salah satunya dengan cara memukulkan punggung telapak tangan dengan perut telapak tangan yang lain. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu tentang hukum sholat di belakang anak kecil, ya. Jadi misalnya ada seorang wanita, ibu-ibu gitu ya, pengen diimami anaknya. Maka pendapat yang tepat dalam masalah ini, dan ini adalah termasuk pendapatnya mazhab Syafi'i, bahwasanya sholatnya sah, ya, dengan syarat dua. Yang pertama, si anak harus sudah mencapai umur tamyiz, ya. Tamyiz itu dia bisa membedakan antara yang baik dan buruk biasanya, ya. Dan sebagian ulama menentukan waktu atau umur tamyiz itu sekitar tamyiz itu 7 tahun, ya. Dan yang kedua adalah si anak sudah bisa sholat dengan bagus, ya, bisa bersuci, kemudian sholat dengan bagus, maka berimam dengan anak yang seperti ini, meskipun si anak belum balik, itu hukumnya adalah sah, ya. Sebagaimana hadis Amru bin Salamah, tatkala beliau mengimami kaumnya, dan beliau tatkala itu umurnya masih 6 atau 7 tahun, ya. Jadi ketika mau mengimami, itu mereka saling lihat, ya. Dan ternyata yang hafalannya paling banyak itu adalah Amru bin Salamah, ya. Ini termasuk pendapat yang menguatkan. Ini termasuk hadis yang menguatkan pendapat bahwasanya yang dimaksud dengan aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak atau yang paling bagus hafalannya itu adalah yang paling banyak hafalannya, ya. Di sini Amru bin Salamah adalah orang yang paling banyak hafalannya di kaum tersebut, di kabilah tersebut. Maka mereka pun menjadikan beliau sebagai imam, padahal beliau masih berumur 6 atau 7 tahun. Nah, dan dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya para wanita di kabilah tersebut, di kaumnya Amru bin Salamah itu ikut sholat, ya. Ini menunjukkan bolehnya kita menjadi makmum di belakang seorang yang sudah tamyiz. Nah, kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian setelah itu kita memasuki pembahasan tentang beberapa hukum tentang sholat berjamaah, ya. Di sini adalah hukum secara umum, ya, hukum-hukum yang ada secara umum, tapi tidak apa-apa kita sebutkan secara ringkas, ya, dan ini mencakup laki-laki dan wanita. Nanti insya Allah setelah itu ada beberapa adab bagi wanita yang ingin pergi ke masjid. Di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat berjamaah, yang pertama adalah wajibnya meluruskan shaf, ya, dan menutup celah-celah, ya. Jadi yang wajib itu adalah meluruskan shaf, ya, dan hendaknya tidak tidak memberikan jeda, ya, celah yang sangat lebar, ya, di antara orang-orang yang sedang sholat. Nah, kemudian yang kedua adalah marilah bersemangat untuk menghadiri jamaah di awal waktu, ya, supaya bisa mendapatkan takbiratul ihram.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atan." Barang siapa yang sholat selama 40 hari selama berjamaah, ya, dan dia mendapati takbir yang pertama, maka dia akan ditulis 2 keselamatan. Yang pertama bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Dia akan diselamatkan dari api neraka dan diselamatkan dari kemunafikan. Kemudian poin selanjutnya yaitu adalah wajib mengikuti imam, ya, dan jangan sampai mendahuluinya, ya. Begitu pula tidak boleh terlalu ketinggalan dari imam, ya, apalagi sampai ketinggalan 2 rukun. Imamnya sudah sujud, dia baru rukuk. Nah, ini dikhawatirkan dapat membatalkan sholatnya. Nah, kemudian juga tentang permasalahan, ini ada sebuah poin penting. Apabila kita sholat di belakang seorang imam, yang mana si imam ini melakukan suatu amalan dalam sholat, yang mana menurut kita amalan tersebut itu hendaknya tidak dilakukan, ya. Jadi amalan-amalan yang memang masih dalam koridor syariah, ya, yang dibangun di atas dalil, tapi kebetulan kita dalam masalah ini tidak setuju, tidak sependapat dengan si imam, ya. Maka dalam hal ini hendaknya kita tetap mengikuti imam, ya. Contohnya misalnya dalam masalah kunut, ya. Ketika misalnya ada di antara kaum muslimat yang sholat berjamaah, sholat subuh misalnya, kemudian kebetulan tatkala itu imamnya melakukan kunut, ya, maka hendaknya dalam rangka mengikuti imam, diikuti saja kunutnya, ya, meskipun mungkin si makmum ini termasuk orang yang berpendapat bahwasanya tidak disunahkan, ya, sholat atau tidak disunahkan kunut ketika waktu subuh, ketika sholat subuh. Tapi dalam rangka mengamalkan hadis innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, ya, sesungguhnya imam dijadikan agar diikuti, maka hendaknya tetap dilakukan seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu tentang permasalahan sholat sendirian di belakang shaf, ya. Terkadang kita dapati shaf di depan itu sudah penuh, kemudian kita terpaksa harus sholat sendiri di belakang, ya. Dalam masalah ini sebenarnya memang ada pembahasan yang cukup panjang, ya, tapi kita sebutkan secara ringkas saja. Jadi intinya kalau ini dilakukan tanpa uzur, ya, maksudnya adalah di depan aslinya ada celah atau ada tempat untuk kita sholat di situ, ya, tapi karena kita buru-buru, misalnya imamnya sudah rukuk, ya, akhirnya kita udahlah aku sholat di sini aja di belakang shaf sendiri, maka ini nggak boleh, ya. Jadi harusnya kita adalah memasuki celah atau tempat yang masih bisa cukup untuk kita sholat di shaf depan kita, ya, yang penting bersambung, daripada kita sholat sendirian di belakang shaf, kecuali ada uzur, ya. Contohnya misalnya shaf depan kita sudah penuh, ya, kemudian mau nggak mau kita sholat sendirian di belakang, kemudian imamnya sudah mau rukuk, maka nggak apa-apa. Dalam masalah ini, ketika ada uzur seperti ini, maka tidak apa-apa sholat di belakang shaf sendirian. Kemudian poin selanjutnya yaitu tentang sholat wajib di belakang imam yang sedang melakukan sholat sunnah. Ini diperbolehkan, ya. Jadi misalnya ada orang yang sedang melakukan sholat sunnah, ya, kemudian kita mau berjamaah dengan dia biar dapat pahalanya 25 kali lipat misalnya, maka nggak apa-apa kita kasih isyarat kalau kita ingin berjamaah dengan dia. Dan kita pun sebagai orang yang dianggap sebagai imam, jangan menolak, ya, meskipun kita lagi sholat sunnah. Ini merupakan sebuah kesalahan sebagian orang, ya. Jadi ketika tahu ada orang yang menjadikan dia imam, dia nggak mau jadi imam, ya. Dia tetap kekeh aku ini sholat sendiri, ya, aku ini lagi sholat sunnah, ya, ngapain kamu jadi makmumku? Nah, padahal sah-sah saja, ya, menurut pendapat yang lebih tepat, insya Allah diperbolehkan bagi orang yang sedang sholat wajib, ya, atau mau sholat wajib untuk berjamaah dengan orang yang sedang sholat sunnah, ya. Jadi harus saling memahami, antara si imam dengan si makmum harus saling memahami. Kemudian poin selanjutnya yaitu adalah
hendaknya tidak saling berisik ya. Misalnya ada orang yang sedang sholat, kemudian kita sedang baca Quran, maka dipelankan bacaannya ya. Atau mungkin kita lagi sholat sunnah malam ya, sholat sunnah mutlak malam hari, qiyamul lail, kemudian di sebelah kita ada yang lagi sholat juga misalnya ya, sendirian, maka dalam masalah ini lihat maslahat dan mafsadat ya. Jangan sampai karena kita melakukan hal yang sunnah kemudian menyebabkan orang lain jadi kehilangan kekhusyuannya ya. Jadi harap diperhatikan, jangan sampai saling mengganggu ibadahnya orang lain. 6. Itulah beberapa hukum yang berkaitan dengan sholat berjamaah secara umum ya. Kemudian kita coba masuk di antara adab-adab bagi seorang wanita yang akan melakukan sholat berjamaah ke masjid ya. Di antara adab yang pertama, bahwasanya sebagaimana tadi kita ketahui, di sana tidak ada khilaf, bahwasanya tidak wajib bagi seorang wanita untuk pergi melakukan sholat berjamaah di masjid ya. Dan namun meskipun begitu, diperbolehkan bagi seorang wanita untuk keluar menuju masjid untuk melakukan sholat berjamaah ya. Sebagaimana dalam beberapa hadis disebutkan, para sahabiat mereka keluar menuju masjid ya. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, kunna nisa'al mu'minati atau kunna nisa'ul mu'minati yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal fajr ya. Kami dahulu para wanita-wanita kaum mukminat menyaksikan atau mengikuti sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sholat berjamaah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mutalaffi'atin bimurutihinna. Kami dahulu menutupi tubuh-tubuh kami pakai kain-kain yang ya kain-kain gelap seperti itu ya. Jadi murut ini jenis kain lah ya intinya. Intinya yang tidak menimbulkan fitnah seperti itu ya. Pakai kain-kain yang kalau orang lihat itu tidak menimbulkan fitnah ya. Kain-kain yang besar, yang lebar, yang tidak membentuk lekuk badan. Tsumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina as-salata la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Kemudian tatkala sholat telah selesai, kami pulang ke rumah-rumah kami dan tidak ada seorang pun yang mengetahui atau melihat kami karena saking gelapnya ya. Yang pertama, mereka tidak pakai baju-baju yang menimbulkan atau menjadikan orang itu menoleh ya. Baju-baju yang yulfitun nadhar, apa itu artinya? Menarik perhatian ya, tidak menarik perhatian. Dan juga yang kedua, ketika subuh ya, jadi benar-benar gelap, tidak banyak orang yang melihat seperti itu. Kemudian poin selanjutnya, bagi seorang wanita yang ingin keluar menuju masjid, hendaknya dia minta izin kepada suaminya ya. Jadi meskipun boleh keluar untuk sholat di masjid, tapi hendaknya seorang wanita tetap izin ke suaminya ya. Yang pertama dalam rangka menjaga adab bagi suaminya. Yang kedua mungkin barangkali suaminya sedang butuh sesuatu ya. Jadi minta izin dulu. Dan kalau memang si suami sedang tidak membutuhkannya ya, tidak ada hajat dan lain sebagainya, maka jangan dilarang ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian larang ya para hamba-hamba Allah ini untuk hamba-hamba Allah yang perempuan ini untuk ke masjid Allah ya. Wa buyutuhunna khairun lahun. Dan rumah-rumah mereka ya, tapi rumah-rumah mereka ini lebih utama ya. Ini menunjukkan ketika seorang istri minta izin kepada suaminya untuk ke masjid dan si suaminya sedang tidak ada hajat atau mungkin suaminya melihat tidak ada mafsadat ya bagi istrinya yang keluar ke masjid. Jadi terkadang seperti itu ya. Jadi terkadang memang si suami sedang tidak ada hajat ya, tidak ada kebantuan yang memang si istri harus membantu. Tapi kadang si suami melihat kalau istrinya keluar ke masjid ini khawatir menimbulkan fitnah ya. Mungkin di jalan menuju masjid ada orang-orang yang suka ganggu ya, atau mungkin si istri masih melakukan tabarruj misalnya ya, masih pakai parfum atau mungkin melakukan hal-hal yang
mengundang fitnah, maka dalam masalah ini ketika suaminya melarang ya diikuti ya. Jadi harus taat kepada suaminya. Tapi ketika hal-hal ini tidak ada ya, insya Allah aman dari fitnah, kemudian si suami juga sedang tidak ada hajat, maka jangan dilarang alias silahkan dibolehkan. Nah, di antara adab-adab yang harus diperhatikan, yang pertama hindari memakai parfum ya. Hindari memakai parfum atau perhiasan-perhiasan yang dapat menimbulkan fitnah ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza syahidat ihdakunnal masjida fala tamassa thiban." Apabila salah seorang di antara kalian, wahai para wanita, ingin mengikuti sholat berjamaah, ingin pergi ke masjid, maka janganlah dia memakai thib atau parfum ya. Ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah berzikir ya ketika keluar dari rumah ya. Ini termasuk adab yang bagus sekali bagi laki-laki maupun perempuan. Di antaranya bisa kita ucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Dan di antara faedahnya apabila seseorang melakukan atau mengucapkan hal ini, maka kata Nabi SAW, faqad hudita wa kufita wa wukita. Ya, jadi hudita, engkau telah diberi petunjuk, wa kufita, engkau akan dicukupkan, dijaga, ya, maksudnya dicukupkan lah ya, sama Allah Azza wa Jalla, wa wukita, dan akan dijaga oleh Allah, ya, wa tanaha angka syaiton, dan setan akan lari darimu. Ya, setan di sini ya mencakup setan jin dan manusia. Ya, jadi sebelum kaum muslimat keluar dari rumah, ya, hendaknya membaca doa keluar rumah sebagaimana yang telah disebutkan barusan. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis lain, itu ketika seorang wanita keluar dari rumah, itu setan akan menghiasinya. Ya. Jadi akan menghiasi dan akan membuat laki-laki yang melihatnya itu tertarik. Ya. Padahal mungkin biasa saja, tapi karena sama setan itu dibuat seolah-olah indah, jadi menarik pandangan laki-laki. Nah, ini salah satu obatnya ya, salah satu senjatanya biar setan itu, biar kita bisa terhindar dari makar setan ya yang menghiasi kaum muslimat, maka baca doa ini ya agar kita diberi petunjuk dan dijaga dari gangguan setan. Kemudian jangan lupa pula membaca doa ke masjid ya, di antaranya Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al fi khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura ya. Dan ini mencakup saat kita pergi ke masjid ya. Jadi hukum-hukum ini mencakup saat kita pergi ke masjid atau pergi ke musola yang di situ dilakukan sholat 5 waktu ya. Jadi kata para ulama atau kata sebagian ulama, hukum-hukum yang disebutkan atau disyariatkan bagi seorang agar dilakukan ketika di masjid atau tatkala mau pergi ke masjid, ini berlaku juga untuk musola ya, atau tempat untuk sholat meskipun itu bukan masjid. Tapi kalau di situ dilakukan kebanyakan sholat 5 waktu, maka dia mengambil hukum masjid ya, seolah-olah seperti masjid meskipun bukan masjid. Jadi disunahkan baca doa ketika masuk masjid, disunahkan baca doa ketika berangkat menuju musola tersebut, disunahkan tahiyatul masjid, nggak boleh jualan di dalam ya, meskipun dia bukan masjid, bukan tanah yang diwakafkan untuk masjid. Nah, kemudian adab yang selanjutnya adalah hendaknya dia berjalan menuju masjid dengan tenang ya, jangan buru-buru ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya namanya orang itu tatkala dia berwudu dari rumahnya kemudian keluar menuju masjid, fa innahu fis shalah ya, sesungguhnya dia itu sudah terhitung lagi sholat ya. Maka hendaknya bagi kita semua ya yang akan pergi ke masjid itu pergi dengan tenang ya, kemudian dengan khusyuk ya, karena sejatinya dia sudah mulai masuk ke dalam sholat. Nah, kemudian selanjutnya adalah membaca zikir tatkala masuk masjid dan keluar ya. Tatkala masuk masjid yaitu dengan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli dzambi Allahumma ftahli abwaaba rahmatik misalnya ya. Kemudian tatkala keluar maka bisa dengan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadli ya, seperti itu ya. Jadi itu diantara redaksi-redaksi
doa masuk dan keluar masjid ya. Kalau masuk masjid kita baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik karena kita mau ibadah ya. Pas keluar masjid kita baca Allahumma inni as'aluka min fadlik karena biasanya ketika keluar masjid kita apa? Mencari rezeki ya, kita bekerja, maka kita berdoa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta karuniamu. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu sholat tahiyatul masjid ya, sebagaimana sudah sering kita dengar hadisnya. Begitu pula selanjutnya yaitu adalah apabila iqamat telah dikumandangkan maka janganlah dia sholat sunnah ya. Ini maksudnya kalau belum sholat sunnah. Misalnya dia baru mau sholat sunnah tiba-tiba sudah qomat, maka ya jangan sholat sunnah ya. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam sholat sunnah dan dia menganggap bahwasanya dia bisa menyelesaikan sholat sunnah tersebut sebelum imam rukuk rakaat pertama, maka diselesaikan ya. Jangan terlalu bermudah-mudahan untuk membatalkan sholat meskipun itu sholat sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian ya. Jadi sebagian kita lihat ya, dulu pernah kita bahas, sebagian orang begitu dengar iqamat langsung dibatalkan sholat sunnahnya. Padahal dia aslinya mampu menyelesaikan sholat sunnah tersebut sebelum imam rukuk ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, dan ini pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah, kalau si orang yang sedang sholat sunnah ini menganggap insya Allah bisa selesai sholat sunnahnya sebelum imam rukuk di rakaat pertama, maka jangan dibatalkan ya. Lanjutkan, setelah itu ikutin imam ya, kecuali kalau dia yakin belum selesai meskipun imamnya sudah rukuk pada rakaat pertama, ya udah tidak apa-apa dibatalkan. Nah, kemudian adab yang lainnya seperti misalnya di sini disebutkan hendaknya seorang wanita yang mengikuti sholat berjamaah itu pulang lebih cepat ya sebelum laki-laki ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan dahulu di zaman Rasulullah SAW itu ketika sholat selesai ditegakkan itu para laki-laki nunggu dulu ya, nggak langsung keluar, dikasih kesempatan untuk perempuan keluar dari masjid ya. Dan di sini ada catatan, ini kalau memang masjidnya itu cuma punya satu pintu ya, atau mungkin pembatasnya belum terlalu permanen ya, masih terlihat ketika laki-laki pulang itu masih bercampur dengan perempuan. Tapi kalau misalnya masjidnya sudah punya pintu sendiri, pintu untuk perempuan, atau mungkin sudah ada tempat khusus untuk perempuan sholat ya, maka nggak apa-apa. Misalnya perempuan mau berdiam lebih lama dahulu di masjid ya, berzikir, membaca Quran, maka nggak apa-apa ya. Jadi hadis yang menyebutkan di zaman Rasulullah SAW itu para sahabat pulang dahulu ya, ini kata para ulama dibawa untuk masjid yang kalau ya jalan masuknya itu masih satu ya, jalan masuknya masih satu dan dikhawatirkan bisa menyebabkan ikhtilat. Nah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan ya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan beberapa adab ya, sedikit lagi insya Allah, dan akan kita lanjutkan tentang sholatnya wanita di rumahnya. Demikianlah dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah maka itu karena kurangnya ilmu saya, dan yang benar dari Allah Azza wa Jalla. Wassalamualaikum. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.